Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Adelia Zahra dengan NIM 2109284 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya Prodi PG PAUD. Nah, di sini aku mau menyampaikan metode bernyanyi untuk mengembangkan aspek moral dan agama pada anak usia dini. Halo adik-adik semua. Wah, hebat-hebat ya anak ibu jawabnya. Jawab sapaannya penuh dengan semangat. Nah, sekarang ibu mau absen dulu ya. Oke, mantap. Untuk hari ini semuanya pada hadir ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Nah, sekarang sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu yuk. Diangkat kedua tangannya. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Amin. Nah, duduk yang rapih ya sekarang. Nah, bertemu lagi sama ibu. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Nah, sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, kita harus mentaati setiap perintah dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu mau tanya dulu nih, apa sih salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim yang harus kita kerjakan? Nah, iya betul, sholat. Nah, kita harus sholat nih sebagai bukti beriman dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hari ini kita akan praktikkan sholatnya. Oke, udah siap? Udah pada bawa mukenanya? Oke, mantap. Nah, sekarang sebelum kita praktik sholat, ibu punya gambar dulu nih. Yang pertama ada ini gambar perempuan sedang sholat. Nah, anak perempuan itu sholatnya itu wajib memakai mukena. Apa sih fungsinya mukena itu gitu ya? Nah, fungsinya mukena itu untuk menutupi seluruh aurat yang ada di tubuh manusia, khususnya perempuan, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Nah, sekarang ada juga gambar anak laki-laki yang sedang sholat. Nah, anak laki-laki itu kalau sholat diwajibkan untuk memakai peci, berpakaian yang rapi, dan memakai kain sarung. Nah, selanjutnya sebelum sholat itu biasanya kita harus melakukan kegiatan apa sih? Nah, iya betul, wudhu ya. Nah, sekarang kita tepuk wudhu dulu yuk. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Baca bismillah, cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai sikut, usap kepala dan telinga. Yang terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Hebat. Nah, setelah wudhu baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tadi. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, sholat itu apa sih? Nah, iya, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar. Lalu dan akhiri juga dengan salam. Nah, sholat itu dimulainya itu seperti apa sih? Dimulainya itu dari mana sih? Nah, yang pertama itu ada berdiri tegak. Ya, berdiri tegak sambil membaca niat. Lalu yang kedua ada mengangkat tangan atau yang disebut tadi dengan takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar. Nah,
Lalu yang ketiga itu ada menyimpan tangan di atas perut ya. Lalu yang keempat itu ada ruku. Nah, ruku ini tangannya disimpan di atas lutut, badannya dibungkukkan sampai lurus. Nah, lalu yang kelima itu ada sujud. Nah, sujud ini dahi dan hidung kita harus menempel ke lantai atau sejadah. Lalu yang keenam ini ada duduk di antara dua sujud ya. Lalu ada tahiyat ya. Tahiyat itu terdiri dari dua macam. Ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Lalu yang terakhir itu ada salam ya. Salamnya itu ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kita mulai. 1, 2, 3. Sayang, sayang adikku, sayang. Mari, mari kita sholat. Sayang, sayang adikku, sayang. Mari, mari kita sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali ke subuh lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali ke subuh lagi. Nah, jadi ada berapa waktu sholat kita adik-adik? Iya, betul. Ada 5 waktu ya. Yang pertama tadi ada subuh, terdiri dari 2 rakaat. Lalu ada sholat zuhur, terdiri dari 4 rakaat. Yang ketiga ada sholat asar, 4 rakaat juga ya. Lalu yang keempat ada sholat maghrib. Maghrib itu terdiri dari 3 rakaat. Dan yang terakhir itu ada sholat isya, terdiri dari 4 rakaat. Jadi sehari itu kita melaksanakan sholat itu sebanyak 17 rakaat. Nah, kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk sholat ya. Lalu melaksanakan sholatnya itu harus 5 waktu dengan jumlah rakaatnya tadi 17 rakaat. Nah, apabila sholat ini tidak dikerjakan, kita itu akan mendapatkan dosa dan masuk neraka. Lalu, apabila kita mengerjakan sholat ini, kita akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Jadi, adik-adik semua mau masuk neraka atau surga? Nah, iya betul, kita semua ingin masuk surga. Semoga ya kita semua bisa masuk ke surga bersama-sama. Amin. Nah, dari melaksanakan semua sholat tadi 5 waktu dan 17 rakaat, itu kita insya Allah akan mendapatkan pahala dan terjauhkan juga dari segala hal yang buruk dan dari perbuatan keji. Duh, ibu sedih nih. Sekarang karena waktu kegiatan pembelajaran kita itu sudah habis. Yuk kita berdoa dulu. Angkat ya kedua tangannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Dadah anak-anak pintar dan soleh. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.